لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para sesepuh Masjid Darul Ihsan, pengurus masjid, pengurus DKM Masjid Darul Ihsan, dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semuanya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa mengikuti sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Niki nikmat boten Bu. Sampean kabeh belum makat ning masjid, sholat subuhnya berjamaah, kemudian tetap berada di masjid ini untuk mengikuti tausiah Ramadan subuh ini. Ini sebuah nikmat Bu. Andai kata Allah tidak memberikan nikmat kepada kita untuk mau sholat berjamaah, untuk mau melaksanakan sujud kepada Allah, bayangkan Bu, bayangkan Pak, kita jadi orang yang tidak mau sujud, kira-kira bagaimana nanti? Ini sebuah nikmat sampean kabeh gelem sujud, gelem lakoni sholat berjamaah. Kita lihat saudara-saudara kita yang masih enggan untuk sujud, tidak mau melaksanakan sholat, akan seperti apa nantinya? Padahal Ibu, yang namanya sholat itu dari waktu ke waktu itu nanti akan menghapus dosa-dosa kita. Kita sholat subuh itu menghapus dosa-dosa yang kita lakukan setelah tadi malam sholat isya. Rakaat sholat isya ngomongin orang, dosa kan? Kita hapus dosa itu dengan cara sholat subuh. Setelah sholat subuh masih dua dosa maning, maka kolam membersihnya adalah sholat zuhur. Dari subuh sampai zuhur kita bersihkan dengan sholat zuhur, pembersih dosanya itu. Habis zuhur lakoni dosa maning, kita bersihkan dengan sholat asar. Ini untungnya. Habis asar lakoni dosa maning sampai tengah maghrib, bersihkan lagi dengan sholat maghrib. Habis maghrib dua dosa maning, yang laki nyawati ngomongnya belena. Akhirnya kita bersihkan juga dengan sholat isya. Begitu juga Ramadan Bu. Ramadan itu dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, maka Ramadan berikutnya itu yang menjadi penebus dosa kita selama setahun. Berarti Ramadan yang lalu kita selesai dua dosa maning, kita bersihkan dengan Ramadan tahun ini. Begitu juga sholat Jumat. Sholat Jumat dari satu ke yang lainnya, ke Jumat berikutnya itu menjadi kafarat penebus dosa dalam satu minggu. Ini untungnya kita jadi orang Islam yang mau lakoni sholat, ya. Tapi itu tentunya dosa-dosa kang kecil.
Ya, habis zuhur 2 dosa dihapus dengan sholat asar. Itu pun adalah dosa-dosa kecil. Lamun dosanya dosa besar, itu tidak cukup dengan sholat saja pembersihnya. Kalau dosa itu ada kaitannya dengan sesama manusia, maka cara tobatnya kita butuh jaluk maaf pada orang yang kita dolimi itu. Itu cara membersihkan dosa besar. Apa saja yang termasuk dosa-dosa besar Bapak Ibu? Kalau ruginya itu di dunia, maka hari esoknya kita bisa menebus kerugiannya itu, menghilangkan kerugiannya itu. Tapi kalau nanti di akhirat sudah rugi, kita tidak bisa menghapus kerugian itu. Siapa Bapak Ibu orang yang rugi itu? Orang yang rugi itu adalah kata Nabi, orang yang di dunianya ada kesempatan untuk ngaji, disediakan majlis taklim, tapi pulang tidak mau mengikuti pengajian. Itu nanti di akhirat termasuk orang yang rugi. Oleh karena itu kita ngajinya terus ya Bapak Ibu tiap hari. Insya Allah nanti kita bukan orang yang merugi. Karena apa? Kita sudah ikhtiar untuk menghapus kebodohan kita, menghilangkan kebodohan kita dengan mengikuti pengajian seperti kuliah subuh ini diantaranya. Alhamdulillah sholat subuh kita lakukan. Kira-kira Bapak Ibu setelah sholat subuh ini ada nggak rasa nyaman? Anak beli rasa ketenangannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu selesai melaksanakan sholat, kemudian ada rasa tenang di dalam hatinya, maka berarti Bapak Ibu termasuk orang yang mendapatkan sesuatu yang termahal harganya. Sebab di dunia ini ada 3 hal yang sangat mahal nilainya. Apa kira-kira yang mahal di dunia ini? Apa Bapak Ibu? Kemarin di musola saya tanyakan apa sama anak-anak yang termahal itu. Ada yang jawab emas, ada yang jawabnya yang termahal itu mobil, ada yang jawabnya mahal itu rumah. Betul, itu mahal-mahal. Tapi yang paling mahal di dunia itu ada 3 Bapak Ibu. Apa saja? Yang termahal di dunia ini nilainya adalah yang pertama, ada rasa gelisah ketika belum melaksanakan sholat. Apa? Ada rasa gelisah sebelum melaksanakan sholat. Bapak Ibu mengkonon beli rasanya yang durung sembayang rasa hatinya itu gelisah. Mengkonon beli Bapak Ibu biasa-biasa baik. Setelah mumpung isya waktunya panjang. Oh baik isanena lagi nonton sinetron, lagi nonton bola. Nanti aja. Itu orangnya semacam itu berarti di hatinya itu tidak memiliki rasa gelisah bahwa dirinya itu belum melaksanakan sholat. Bapak Ibu mau boleh resah, gelisah sedurunge nglakoni sholat. Lamun ibu bapak hatinya itu resah, gelisah kalau belum melaksanakan sholat, berarti mendapatkan sesuatu yang mahal nilainya. Jangan dianggap sepele itu. Yang pertama itu ya, ada rasa gelisah sebelum melakukan sholat. Yang kedua, sesuatu yang mahal di dunia ini adalah apa? Yang kedua adalah ada rasa kenikmatan ketika melaksanakan sholat. Bapak Ibu sembayangnya nikmat beli. Lamun lagi sholat, hatinya itu nikmat banget kita ini. Mengkonon beli. Atau lagi suatu disuat teman imam ya, beliau sama itu namanya. Tidak tenang. Kita kalau lagi ada perlu gitu. Pikirannya kemana-mana. Ya boro-boro ada kenikmatan di dalam sholat. Kanjeng Nabi dan para sahabat ibu-ibu itu kalau sholat itu lama banget. Nabi Muhammad itu kalau sholat sambil gedeg gini, dilihat oleh sahabat dari belakang,
Rasulullah itu kalau sholat deg-deg, gemeter. Kenapa? Takut mari Gusti Allah. Di sela-sela sedang sujud, di sela-sela sedang sholat, merasakan ketakutan yang luar biasa kepada Allah. Takut dengan sisanya. Di saat sholat itu membayangkan betapa dahsyatnya neraka. Takut. Sehingga sholatnya itu sangat nikmat banget. Sedang berkonsentrasi, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat. Itu mahal sekali nilainya. Kalau kita memiliki rasa nikmat ketika melakukan ibadah sholat. Sahabat-sahabat Nabi juga kalau sholat lama. Ayat-ayat sholat-sholat yang dibaca itu panjang-panjang Bapak Ibu. Saking panjangnya, pernah ada sahabat yang imamin kemudian ditegur oleh Rasulullah. Jangan lama-lama sholatnya. Itu di belakang makmumnya ada yang sedang punya keperluan, ada yang sedang sakit, ada yang kakinya tidak kuat. Jangan lama-lama. Baru nurut, ayatnya pendek. Lamun Rasulullah tidak melarang begitu, mereka itu sholatnya lama-lama. Makanya mereka itu kalau sholat sendirian lama, ya lama banget. Makanya para sahabat itu sholat sunnahnya itu nggak begitu banyak. Karena apa? Sholat wajibnya itu sudah lama. Ya, sholat wajibnya lama sehingga sholat sunnahnya sedikit. Karena habis sama sholat fardu. Umar bin Khattab ketika sholat sampai ditusuk Bapak Ibu. Umar bin Khattab itu saat menjadi khalifah itu ada orang yang mengancam akan membunuh. Namanya Abu Lu'lu. Ngejar-ngejar Umar bin Khattab pengen dibunuh. Maka sahabat-sahabat bilang, wahai Khalifah Umar, sudahlah kamu jangan sholat berjamaah dulu, karena ada orang yang mengancamnya akan bunuh kamu. Ternyata Umar bin Khattab bertebakan, baik Umar, sudahlah jangan sholat berjamaah lagi. Kamu sudah diancam, kamu dalam keadaan bahaya. Apa kata Umar? Tidak, Allah yang melindungi saya. Tetap makan sholat berjamaah. Nyata nih, lagi jadi imam itu Abu Lu'lu masuk ke masjid. Masuk ke masjid sampai sahabat-sahabat yang jadi makmum nggak tahu kalau Abu Lu'lu itu masuk. Kenapa? Saking khusyuknya mereka juga melaksanakan sholat. Coba kalau sholatnya semacam kita, ada orang yang mau membunuh imam masuk, pasti kita akan nyerang si Abu Lu'lu. Ternyata sahabat-sahabatnya juga itu nggak sadar, saking khusyuknya sholatnya, sampai masuk ke depan membunuh Umar bin Khattab, ditusuk belakangnya itu 3 tusukan, depannya 3 tusukan. Itu tantangannya sahabat-sahabat Rasul. Akhirnya berkucuran darah, kemudian dibawa pulang. Sholat pun kemudian dilanjutkan. Setelah sholat selesai, sahabat-sahabat datang ke Khalifah Umar bin Khattab. Mereka ingin tahu bagaimana kondisinya Umar bin Khattab, tapi justru Umar bin Khattab yang menanyakan, sudah selesai tak sholatnya? Sudah ya Khalifah, sudah, sekarang saya mau sholat. Khalifah, kamu sedang berkucuran darah. Tidak, saya akan tetap melaksanakan sholat. Bersihkan darah saya. Dibersihkan, terus lakoni sholat. Itu Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga apa? Sesuatu yang paling mahal harganya di dunia ini. Yang ketiga adalah ada rasa ketenangan setelah melaksanakan sholat. Tenang beli Bapak Ibu, sembahyang. Alhamdulillah ya Allah, isun belum sujud. Saya telah melaksanakan sholat. Saya sudah melaksanakan kewajiban kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Kita menjadi orang yang mendapatkan rahmat dari Gusti Allah. Ada rasa tenang. Itu 3 hal yang sangat bernilai harganya di dunia.